So you're Faye. Halo, apa kabar kalian semua dimanapun berada? Kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Damsel. Film ini menjadi salah satu film Netflix yang sudah tayang pada 8 Maret 2024. Film bergenre aksi dan fantasi ini disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo dan dibintangi oleh Millie Bobby Brown. Dan seperti apakah kisahnya? Ada banyak kisah tentang pahlawan gagah berani, di mana pahlawan gagah berani menyelamatkan si gadis kesusahan. Tapi ini bukan kisah macam itu. Ini adalah kisah suatu daerah di negara Inggris. Sejumlah pasukan mengejar seekor monster naga. Mereka berniat akan membunuhnya untuk kejayaan. Mereka memasuki gua dengan menggunakan tali. Lalu mereka membentuk barisan dan terakhir tinggal sang raja. Adegan berganti ratusan tahun kemudian di negeri yang jauh. Perkenalkan Elodie dan Floria, adiknya Elodie. Mereka memecah kayu untuk dibawa pulang. Lalu mereka melihat kereta berkuda menuju kerajaannya dan bertanya-tanya siapa mereka yang datang ke tempatnya. Mereka berdua pun pulang, dan ketika berjalan pulang ada rakyat yang meninggalkan kerajaannya karena tak ada yang tersisa di sana. Tanah mereka gersang dan tandus. Rakyatnya sudah lama kelaparan. Jika bertahan di sana tak akan bisa hidup lama. Lalu Elodie dan Floria menemui ayahnya, dan orang asing itu sudah selesai berbicara dengan ayahnya juga ibu tirinya. Orang asing itu dari kerajaan Ratu Aurea. Dia pun berpamitan dan akan menunggu keputusan ayah Elodie. Elodie yang tak tahu pun bertanya pada ayahnya ada tujuan apa dia berkunjung, dan ternyata ayahnya sudah mengatur perjodohan untuk Elodie dengan seorang pangeran dari keluarga kerajaan yang kaya raya, punya armada kapal, banyak kereta kuda penuh emas. Elodie awalnya tidak setuju, tapi karena gudang-gudang mereka kosong, tidak ada persediaan untuk melalui musim dingin dan rakyat sangat membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Dengan terpaksa, Elodie menerima lamaran itu. Singkat cerita, mereka berangkat ke kerajaan Ratu Aurea, dan Elodie tampak gelisah karena sebelumnya sama sekali tidak mengetahui soal kerajaan Aurea. Kemudian mereka memasuki awan tebal yang mana itu pertanda sudah mendekati garis pantai Aurea. Di dalam kabut yang tebal mereka disambut patung naga. Tak lama mereka sampai di darat dan kereta emas berkuda membawa mereka. Kerajaan pun terlihat besar dan megah. Sesampainya di kerajaan pun ada yang menyambut mereka. Tapi bukan keluarga kerajaan, karena keluarga kerajaan sedang menjalani doa. Dan sementara menunggu keluarga kerajaan, mereka dipersilahkan ke kamar yang sudah disiapkan, yang tentu saja kamarnya mewah. Semua kebutuhan sudah disiapkan dan mereka akan diantar untuk menemui keluarga kerajaan saat fajar tiba. Keluarga Elodie pun sangat bahagia dan tak menyangka kerajaan Aurea sekaya itu, termasuk Floria yang sangat menyukai kerajaan itu. Tapi Elodie masih gelisah dan berharap pangeran itu baik hati, berwawasan, dan tampan. Lalu mereka memberi privasi untuk Elodie agar bisa menyesuaikan diri. Elodie pun mencoba menikmati yang ada di kamar dan melihat pemandangan luar dari balkon kamarnya. Ketika itu Elodie melihat seorang perempuan di kamar sebelah lalu menyapanya dengan senyuman.
Malamnya Elodie tidak bisa tidur, lalu dia ke balkon. Ketika itu dia melihat sesuatu di kejauhan. Kemudian paginya Elodie bertemu dengan keluarga kerajaan dengan menundukkan kepalanya dan ratu menanyai tentang dirinya. Setelah itu Elodie menegakkan kepalanya dan melihat Henry sang pangeran. Raut wajah gelisah Elodie pun agak berkurang. Far more important task at hand. Lalu ratu menyuruh Elodie dan Henry jalan-jalan agar mereka saling mengenal. Sementara itu ayah Elodie dan ratu akan membahas beberapa poin yang ada di surat. Elodie begitu menikmati pemandangan di sana. Dia juga sudah bisa tersenyum lepas dan terlihat sudah bahagia yang membuatnya menerima lamaran itu. Elodie juga tanya tentang yang dilihatnya di atas gunung semalam yang seperti obor. Henry pun memberitahunya kalau itu adalah upacara kuno. Upacara itu yang pertama dan akan dilaksanakan 3 kali. Upacara itu sangat penting untuk keluarga Henry, bahkan bagi seluruh rakyat kerajaan Aurea. Upacara itu untuk menghormati leluhur mereka. Sementara itu, ketika ayah Elodie selesai mendiskusikan poin-poin yang ada di surat lamaran, dia tampak tak senang, cemas, gelisah, khawatir, panik, dan marah. Tapi pernikahannya akan tetap berlangsung. Mereka juga dapat mahar yang sesuai dan juga akan mendapatkan jumlah emas yang besar. Tapi ibu tiri Elodie curiga karena suaminya tampak cemas. Lalu ibu tiri Elodie coba mendekati ratu agar kedua keluarga dekat karena bagaimanapun mereka akan menjadi keluarga. Tapi ratu bilang tak butuh tambahan keluarga. Pernikahan itu hanya merupakan transaksi akibat kebutuhan. Keluarga Elodie butuh uang dan keluarga kerajaan butuh mempelai wanita. Setelah itu ibu tiri Elodie tambah cemas. I know we haven't always been close. But I need you. Kemudian dia menemui Elodie dan sebagai ibu tiri yang tak selalu dekat dengan Elodie, dia meminta kali ini untuk mendengarkan perkataannya, yang mana menurut ibu tiri pernikahan itu adalah sebuah kesalahan. It's a mistake. What? Dia tak percaya pada orang-orang kerajaan. Mereka memang bangsawan, tapi bukan berarti mereka baik hati. Elodie pun bingung dengan sikap ibu tirinya karena sebelumnya dia tampak senang dan bahagia dengan pernikahan itu. Lalu sekarang mencoba membatalkan pernikahan itu. Elodie juga bertanya tentang pendapat ayahnya. Dan kata ibu tiri, ayahnya menjadi marah saat ibu tiri mencoba sampaikan rasa khawatirnya. Ibu tiri juga bersumpah hanya ingin terbaik bagi Elodie. Lalu ayahnya datang. Dia pun memberhentikan percakapannya dengan Elodie. Lalu ayahnya menyuruh mereka istirahat karena besok hari besar. Dan sebelum pergi, ibu tiri meminta Elodie untuk memikirkan ucapannya karena masih ada waktu jika ingin membatalkan pernikahannya. Dan paginya pernikahannya pun berlangsung. Elodie tidak memikirkan ucapan ibu tirinya karena sudah terlanjur sayang pada Henry sang pangeran. Dan ibu tiri terlihat masih sangat cemas. Kemudian Elodie diajak pergi ke gunung untuk melaksanakan upacara. Di sana mereka sudah ditunggu ratu dan yang lainnya dengan memakai topeng. Elodie tampak takut, namun Henry mencoba menenangkannya. Lalu ratu mengucapkan selamat datang putri. Dari generasi ke generasi sudah tugas dan kewajiban untuk melindungi rakyat. Harga mahal tetapi imbalannya sepadan. Dan malam itu Elodie akan bergabung dengan banyak wanita yang membantu membangun kerajaan Aurea. Saat leluhur pertama mereka menduduki pulau itu, mereka mendapati adanya penghuni lain. Ada makhluk yang tinggal di situ lebih dulu dan yang terakhir dari jenisnya. Dengan kehausan akan darah, makhluk itu meninggalkan sarangnya dan menyerang desa. Lalu sang raja mengumpulkan para prajurit untuk balas dendam.
Namun senjata mereka kalah melawan monster itu dan semua akhirnya tewas. Kecuali satu, yaitu sang raja. Naga rela berbagi pulau itu asal raja mengorbankan ketiga putrinya. Itu adalah siksaan yang kejam karena raja sangat menyayangi putrinya. Tetapi kewajibannya pada rakyat lebih besar. Oleh karena itu raja dan makhluk itu membuat perjanjian, yaitu ketiga putri raja dikorbankan pada makhluk itu. Lalu lahirlah sebuah kerajaan. Pengorbanan itulah yang mereka peringati pada setiap generasi. Itu adalah tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Lalu ratu meminta tangan Elodie. Tangan Elodie dan Henry pun digores pisau sampai keluar darah, lalu tangan mereka disatukan. Setelah itu, Elodie sah menjadi bangsawan kerajaan Aurea. Dan satu tugas lagi bagi Elodie untuk memastikan kerajaan makmur. Elodie disuruh melemparkan koin ke jurang. Setelah itu, upacara selesai dan mereka bisa kembali. Lalu Henry menggendongnya dan menyuruh Elodie untuk tutup mata. Dan Elodie masih hidup, tapi dia ketakutan dan berteriak minta tolong. Tapi tak ada satupun orang yang mendengarnya. Lalu dia melihat banyak koin. Kemudian dia sadar kalau dia dijadikan tumbal. Lalu dia melihat cahaya dan mendengar suara seperti letusan kecil. Dia pun memeriksanya. Yang ternyata itu adalah kelelawar yang terbakar. Tapi Elodie belum mengetahui apa yang menimpa kelelawar itu, dan keluarlah kelelawar yang terbakar. Elodie pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan berucap minta kekuatan pada ibunya. Tapi ada sesuatu yang membalas ucapan Elodie dan keluarlah naga yang bisa bicara bahasa manusia. Elodie pun lari. Dan bersembunyi. Lalu naga tanya namanya. Elodie juga bertanya apa yang diinginkan si naga. Naga pun memberitahu kalau naga ingin yang dijanjikan, yaitu hutang kaum kerajaan Aurea pada naga. Setiap generasi kaum bangsawan kerajaan Aurea harus membayar. Naga mengira Elodie berdarah bangsawan kerajaan Aurea. Lalu Elodie melihat tangannya, dan bagian inilah yang disukai si naga. Elodie melihat mayat perempuan yang sebelumnya dia lihat saat di balkon kamar. Lalu Elodie masuk ke lubang dan naga mengeluarkan semburannya. Beruntung hanya kakinya yang terkena, tapi Elodie membalut kakinya dan membuat cahaya untuk mencari jalan keluar. Lalu dia tergelincir. Dan cahaya itu tidak bertahan lama. Di kegelapan dia mencari jalan keluar dan menemukan sesuatu yang bercahaya. Dia pun mendekatinya tapi tidak sadar apa yang ada di depannya. Hampir saja jatuh lagi, tapi tak ada pilihan lain selain maju. Dia pun mengumpulkan keberaniannya lalu melompat. Dan tak semudah yang dibayangkan, dia hampir masuk ke jurang itu. Dan beruntung sesuatu di bajunya nyangkut yang membuatnya tertahan dan membuatnya bisa selamat dari lubang yang dalam. Kemudian dia mengambil hewan bercahaya untuk menerangi jalannya. Dia juga menemukan air. Tapi
Air itu tak seenak yang dia kira. Tapi dia melihat tetesan air lalu dia membuka mulutnya untuk menikmati tetes demi tetes air. Tapi semakin lama tetesan air semakin cepat seperti hujan. Ternyata meleleh karena semburan naga. Dia pun lari dan bersembunyi di tempat orang yang lain pernah berada di situ. Banyak tulisan di situ. Lalu kata naga, tak ada bedanya dengan yang lainnya. Kisah ini selalu berakhir sama. Elodie juga melihat baju-baju bekas dan juga tulisan nama orang-orang yang pernah ada di situ. Begitu banyak tulisan nama sampai Elodie bertanya pada dirinya, apakah ada yang berhasil keluar dari gua itu? Lalu Elodie beristirahat di situ. Di dalam tidurnya, Elodie melihat orang-orang yang pernah ada di situ. Ketika terbangun, hewan bercahaya pada nempel di kakinya, yang ternyata hewan itu bisa mengobati lukanya. Lalu dia melihat lagi coretan-coretan di dinding dan menemukan peta. Dia juga menemukan rute jalan menuju cahaya matahari. Simpang 3 ambil jalan tengah, lalu ada not musik, jalan terus ada kristal, lurus terus lalu akan melihat cahaya matahari. Dia pun mempersiapkan diri dan membuat tulisan namanya, kemudian lanjut jalan. Dan benar dia sampai di kristal dan juga melihat cahaya dari lubang yang terkena sinar matahari. Untuk mencapainya dia harus memanjat, tapi kristalnya sangat tajam. Jika jatuh bisa membunuhnya. Lalu dia menemukan mahkota yang ada hurufnya V. Itu adalah huruf depan nama Victoria yang mungkin sudah lolos dari kengerian gua itu. Dia pun menyobek kain baju untuk dibalutkan di telapak kaki dan tangannya dan memanfaatkan mahkota untuk memanjat. Belum sampai atas, naga mengetahui keberadaannya. Lalu Elodie terpeleset dan naga sudah siap menyantapnya. Tapi beruntung Elodie bisa mengaitkan mahkota itu ke kristal. Dan akhirnya sampai juga, tapi itu bukan jalan keluar. Kemudian Elodie melihat sekelompok orang berkuda lalu berteriak minta tolong dan kata naga tak ada jalan keluar bagi siapapun. 3 telah dirampas, 3 harus diberikan. Elodie juga melihat tulisan tidak aman. Lalu ada seseorang yang memanggil nama Elodie. Naga pun tak jadi mengeluarkan semburannya. Naga pergi mencari orang yang memanggil nama Elodie. Elodie pun cepat-cepat turun dari sana untuk mencari suara itu. Lalu Elodie menemukan perhiasan dan mahkota sang raja terdahulu yang di atasnya ada mayat anak-anak naga. Lalu Elodie teringat kata-kata Ratu Aurea, yaitu ada makhluk yang tinggal di situ lebih dulu yang terakhir dari jenisnya. Yang mana kata-kata Ratu Aurea adalah sebuah kebohongan. Raja terdahulu telah membunuh 3 keturunan naga itu. Lalu raja akan membunuh induknya tapi tak mampu. Lalu minta belas kasih naga dan akan memberikan apapun untuk naga. Sang raja pun membuat perjanjian dengan naga agar kerajaannya tidak dihanguskan oleh naga. Di perjanjian itu, raja akan memberikan 3 putri keturunannya dari generasinya ke generasi berikutnya dan seterusnya. Lalu dia kembali mencari orang yang memanggilnya dan menemukan mereka. Tapi Elodie belum tahu siapa mereka dan tidak berani meneriaki mereka karena naga itu bisa mendengar suaranya.
Lalu dua orang membicarakan naga yang katanya beberapa orang berusaha memburu makhluk itu untuk mengambil darah naga dan lalu naga itu bertanya kenapa masuk ke gua itu. Dia pun menjawab mencari putrinya. Elodie pun mendengarnya yang membuat Elodie tahu bahwa itu adalah ayahnya. Kemudian ayah Elodie dengan berani bertarung melawan naga itu. Tapi tentu saja tak bisa mengalahkannya. Dengan mudah naga menangkapnya. Dia pun minta belas kasihan agar Elodie dilepaskan. Tapi kata naga jangan minta belas kasihan. Naga menyuruh memanggil Elodie. Itu membuat ayahnya tahu kalau Elodie masih hidup. Naga juga mencium keberadaan Elodie yang bersembunyi dan mengamati. Kemudian naga menyuruhnya lagi untuk memanggil Elodie. Lalu ayahnya mengakui telah membuat kesalahan besar, mengorbankan putrinya, menukarkan nyawa Elodie demi rakyatnya. Tapi bukan itu maksud naga, dan naga marah. Naga menyuruh memanggil Elodie agar menghampiri ayahnya. Lalu ayahnya bilang untuk mematuhi perintahnya. Ayahnya memerintahkan Elodie untuk jangan menghampirinya. Pakai talinya untuk keluar dari gua. Ibu tiri dan Floria sudah menunggu di kapal. Lalu saking tidak kuatnya melihat ayahnya, Elodie tak sengaja bersuara yang membuat naga mendengarnya. Lalu naga mencari Elodie. Tapi kemudian penunjuk jalan ayah Elodie ke gua itu menjatuhkan kerikil yang membuat naga mendengar suara kerikil jatuh. Naga itu pun pergi mencarinya. Kemudian Elodie menghampiri ayahnya dan kata terakhir dari ayahnya hanyalah permintaan maaf. Lalu Elodie lari ke tali untuk keluar dari gua. Sementara naga menemukan si penunjuk jalan yang mana itu bukan yang diharapkan naga. Tapi naga melihat Elodie memanjat, kemudian menemukan si penunjuk jalan lalu mengejar Elodie. Kali ini benar-benar bisa keluar dari gua. Kemudian naik kuda untuk menuju ke kapal yang di sana ibu tiri dan adiknya sudah menunggu. Tapi naga keluar dari sarangnya dan mengejar Elodie. Elodie pun turun dari kuda lalu bersembunyi. Dan naga menghanguskan kudanya. Dan juga mengamuk sampai langit jadi penuh api. Ratu yang melihat itu pun tahu kalau Elodie lolos. Lalu dia menangkap Floria untuk menggantikan Elodie. Elodie. Ibu tiri berusaha mencegah mereka, tapi dia ditusuk. Lalu ketika naga sudah kembali ke sarangnya, Elodie keluar dari persembunyiannya dan melihat ibu tirinya. Ibu tiri pun memberitahu Elodie kalau Floria dibawa ratu untuk menggantikannya. Elodie pun juga memberitahu ibu tiri kalau ayahnya sudah tewas. Kemudian tanpa pikir panjang, Elodie bergegas kembali masuk ke gua untuk menyelamatkan Floria. No, not if I can help it. Mother, enough! She's too young. Henry mencoba mencegah ibunya karena Floria terlalu muda. Tapi ibunya tak peduli dan menggores tangan Floria dan tangannya sendiri. Kemudian Elodie terlambat mencegah ratu. Lalu dia masuk ke gua.
Dengan sudah mengetahui situasi kondisi di dalam gua, kali ini dia menyiapkan segala sesuatu sebelum mencari adiknya. I'm coming. Dan dengan pedang ayahnya dia siap bertarung melawan naga. My little ones, nor shall I let Elodie. Your sister will come for you. Sedangkan naga sengaja belum membunuh Floria karena naga tahu Elodie akan datang mencari adiknya. Naga akan membunuh mereka berdua. Rasa dendam naga tidak pernah hilang dengan Raja Aurea yang telah membunuh semua anak-anak naga. Lalu naga kena jebakan Elodie. Kemudian Elodie bergegas menghampiri Floria untuk membawanya keluar. Tapi kaki Floria cedera ketika jatuh dilempar ke gua. Elodie pun menyuruh Floria untuk sembunyi. Sedangkan Elodie akan mengatakan yang sejujurnya kepada naga. Lalu kata naga itu tak akan membunuhnya. Itu hanya akan membuatnya marah. Elodie pun juga mengatakan kalau dia marah. Lalu mengatakan yang sebenarnya terjadi. Kalau Elodie dan naga telah dibohongi. Mereka bilang naga menyerang desa. Kemudian raja datang demi membela rakyatnya. Tapi sebenarnya raja datang tanpa alasan dan membunuh anak-anak naga. Tapi naga menyangkal karena menurut naga Elodie itu adalah kaum kerajaan Aurea. Naga juga bilang ketika anaknya adalah keturunan terakhirnya. Jadi sampai akhir hayat naga akan membunuh semua putri Raja Aurea. Elodie pun menjelaskan lagi kalau dia dan Floria bukan putri dari kerajaan Aurea. Tapi lalu Floria melempar pedang. Kemudian Elodie akan mengambilnya, tapi naga menangkapnya dan akan membunuhnya. Tapi Elodie masih bisa menusuk mata naga. Pandangan naga pun jadi buram dan naga pun terluka parah. Begitu juga dengan Elodie. Lalu ketika naga mendekati Elodie, Elodie berusaha menghindarinya. Dan ketika itu Elodie melihat debu yang terkena hembusan nafas naga. Debu itu kembali ke arah naga. Accept your fate, as I have mine. Lalu Elodie punya cara untuk mengalahkan naga. Elodie pun berhenti di situ menunggu semburan naga yang masih dendam dan yang masih mengira Elodie asli keturunan kerajaan Aurea karena aroma darahnya. Lalu senjata makan tuan. Naga pun terbakar, tapi dia belum sepenuhnya mati. Lalu Elodie mengambil pedang dan mendekati naga. Kemudian menunjukkan lukanya dengan mengatakan adiknya juga punya luka itu. Semua wanita yang dijadikan persembahan mempunyai luka di tangannya. Itu adalah cara mereka menjadikan para wanita itu bangsawan kerajaan Aurea. Itulah darah yang dicium naga. Naga telah tertipu dan telah membunuh banyak putri tak bersalah. Seperti Raja Aurea yang telah membunuh 3 anak naga yang tak bersalah. Lalu naga menyuruh Elodie untuk mengakhiri hidup si naga. Tapi Elodie tak mau lagi mematuhi perintah. Lalu Elodie mengobati naga. Setelah itu di acara pernikahan yang ketiga, seseorang melemparkan sebuah koin dan berhenti di depan ratu. Lalu Elodie masuk ke acara itu dan mendekati tumbal yang ketiga. Ratu bilang Elodie tak tahu apapun soal penderitaan mereka dan tak tahu apapun soal kisah mereka. Lalu Elodie menyuruh mempelai wanita untuk membawa keluarganya dan segera lari. Elodie juga menyuruh mereka yang masih di sana untuk lari, tapi pada nggak mau. Dan Ratu bilang kenapa harus takut kepada Elodie yang berhasil kabur dari naga.
Lalu Elodie bilang bukan dia yang seharusnya ditakuti. Ini adalah akhir kisah kerajaan Aurea. Lalu Naga datang dan Elodie pergi. You can't be serious. Plenty of supplies, enough to get us through this freeze and the next. For Mother. Setelah itu, mereka pulang untuk mengurus rakyat mereka yang kelaparan dan kedinginan dan tamat. Stepmother. What course shall we steer? Home. Pesan yang bisa diambil dari film ini, berusaha keraslah untuk menggapai tujuanmu, cita-citamu, keinginanmu, impianmu, atau apapun yang kalian inginkan dalam hal kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Tuhan memberi kita otak untuk berpikir, jadi gunakanlah semaksimal mungkin. Karena pikiran tumbuh jika digunakan, melemah jika tidak digunakan. Dan jangan lupa kerja cerdas. Yang terlihat indah belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu jahat. Waspadalah kepada yang selalu menyanjung kita, karena fitnah itu dibungkus oleh keindahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberi kesehatan selalu. Bantu subscribe, like, share, dan sampai jumpa.